Baik, di sini saya akan melakukan guiding menggunakan Google Earth Pro sebagai tugas yang diberikan oleh Kak Lilit. Di sini saya memberikan judul One Day Tour Trip to Lombok. Pada saat itu saya berkesempatan untuk menghadiri sidang kongres besar Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia yang dilakukan di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Perjalanan saya mulai dari stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu. Perjalanan saya pada saat itu keberangkatan mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat karena perjalanan sesuai dengan tiket menuju Gubeng dengan kelas eksekutif hanya dilakukan pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dan pada sore hari. Sedangkan kalau saya mengambil sore hari untuk keberangkatan, kemungkinan besar saya akan ketinggalan tiket kapal dari pelabuhan Surabaya Northway menuju pelabuhan Lembar. Maka dari itu saya memilih perjalanan dimulai pada pukul 1 waktu Indonesia Barat menuju stasiun Gubeng dalam waktu tempuh 5 jam perjalanan. Dari stasiun Tugu kita menuju ke stasiun Gubeng baru ya. Karena kalau dari Jogja kita pasti akan berhenti di stasiun Gubeng baru. Kalau dari Surabaya menuju arah Jakarta dia akan menggunakan stasiun Gubeng lama. Tapi kalau dari arah Jakarta ke Jawa Timur dia akan diberhentikan di stasiun Gubeng baru. Baik, dari stasiun Gubeng baru kita menuju ke Surabaya Northway. Sebelumnya saya waktu di stasiun Gubeng baru berhenti atau tiba di stasiun Gubeng baru itu pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian menuju pelabuhan Surabaya Northway, menunggu di pelabuhan Surabaya Northway dalam waktu yang cukup lama saya rasa karena ada beberapa persyaratan yang harus kami urus untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal besar ya waktu itu. Jadi kami sudah tiba di pelabuhan itu pukul 12 siang, baru berangkat itu jam 10 malam kalau tidak salah ya. Baru berangkat dari pelabuhan Surabaya Northway menuju ke pelabuhan Lembar. Perjalanan menuju pelabuhan Lembar ditempuh dalam waktu 21 jam ya. Sehingga durasi perjalanan ditempuh 1 hari 1 malam. Kemudian kita tiba di pelabuhan Lembar. Ini foto saya ambil ketika masuk ke pelabuhan Lembar. Kita tiba waktu itu kurang lebih pukul 3:25 waktu Indonesia Timur. Dan ini foto yang sangat menarik saya rasa karena cahaya-cahaya lampu pelabuhan sangat cantik saya rasa ketika diambil waktu malam hari. Kemudian dari pelabuhan Lembar ini kita dijemput oleh teman-teman dari Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Pada saat itu kita dijemput menggunakan pickup karena memang kita tibanya di luar jam check-in kamar hotel, sehingga kita tidak disediakan fasilitas bus, sehingga kita hanya disediakan pickup saja pada saat itu. Kemudian dari pelabuhan kita menuju Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, kurang lebih perjalanan 30 menit ya. Kemudian kita melakukan check-in di Lombok Vaganza Hotel and Conventions. Ini adalah hotel milik Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram.
Jadi tampak depan hotelnya itu adalah tulisan Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, namun ketika kita masuk sebenarnya itu adalah hotel. Saya rasa bangunan ini unik karena hotel dan sekolah digabung menjadi satu, sehingga benar teman-teman yang sekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram benar-benar disediakan fasilitas secara langsung untuk mengaplikasikan perkuliahannya begitu. Sudah ada laboratorium sendiri berupa hotel. Setelah sekian banyak kami beristirahat dan melakukan kongres, sidang pembukaan kongres, kita melakukan one day tour. Pertama kali kita dari kota Mataram kita menuju ke Sukerare atau Desa Tenun Sukerare. Dari kota Mataram kita menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit ya. 30 menit kita menuju ke Sukerare Weaving Village. Dan di sana ada banyak sekali wisata yang sebenarnya bisa dilakukan, hanya saja memang pada saat itu yang disediakan kepada kami yang mengunjungi Desa Sukerare adalah atraksi menenun ya. Namun sayangnya saya tidak bisa mencoba untuk menenun karena memang pada saat itu kita hanya disediakan fasilitas untuk mencoba hasil tenunan saja. Kalau menenun hanya bagi mereka yang sudah profesional, maksudnya adalah masyarakat desa yang sudah profesional. Saya rasa kurang dapat pengalaman di sini karena yang menenun hanya mereka yang berpengalaman dan kita tidak diberikan kesempatan untuk menenun. Tetapi kami mencoba tenunannya pada saat itu, sempat berfoto juga di rumah adat dengan kostum yang telah tersedia. Nah, dari Sukerare, Desa Sukerare Weaving Village ini, kita menuju ke Sade Village, Sasak Sade Village. Perjalanan kurang lebih 15-20 menit pada saat itu ya. Kita makin ke selatan, makin mendekati pantai Kuta Mandalika ya. Nah, di Desa Sade Village ini, di sini jauh lebih pengalamannya saya dapatkan karena Desa Sade ini ketika masuk ke Desa Sade kita disambut oleh warga yang melakukan peresan gitu ya. Kita disambut oleh atraksi peresan, kemudian kita boleh mencoba atraksi peresan. Pada saat itu saya mencoba untuk melakukan traditional battle, atau dalam bahasa Sade, bahasa Sasaknya itu adalah peresan. Ada tongkat dari rotan dan tameng dari kulit kerbau. Kalau bukan kerbau, kalau tidak salah itu adalah kulit sapi ya. Kalau aslinya peresan itu benar-benar perang ya. Jadi semua anggota tubuh baik mata, kepala atau anggota tubuh lainnya itu diserang sehingga kita melawan musuh kita. Tapi pada saat itu waktu kita mencoba kita hanya boleh memukul bagian tameng saja. Nah, di Desa Sade ini baru saya bisa mencoba yang namanya menenun. Belajar menenun itu bagaimana sih menggunakan alat tradisionalnya Desa Sade. Baru saya bisa pelajari untuk menenun itu justru di desa Dusun Sade ini. Setelah belajar menenun, tidak lupa juga kita membeli hasil karya masyarakat desa, UMKM. Dan kalau saya boleh cerita, sebenarnya lebih murah di Desa Sade ini ya kalau harga kain tenunan. Saya juga bingung sebenarnya kalau di desa Sukerare itu kan sebenarnya desa tenun. Cuman kainnya cenderung mahal, dan apa yang ada di Desa Sukerare itu juga sebenarnya ada di Desa Sade dan harganya jauh lebih murah di Desa Sade. Jadi bagi teman-teman yang mau membeli kain tenun, mungkin saya alangkah lebih bijaknya teman-teman sepertinya kalau ongkos pas-pasan ya ke Desa Sade saja, karena sama saja sebenarnya yang kain tenunan yang di Sukerare dan di Desa Sade, tapi yang lebih murah itu di Desa Sade Village ya. Kemudian dari Desa Sade kita menuju ke Kuta Mandalika. Dari Sade ke Kuta Mandalika itu kita tempuh perjalanan
kurang lebih 20 menit ya, 20 menit. Perjalanan kurang lebih 20 menit. Sebenarnya pada saat itu panas sekali ya, karena kita baru sampai itu sore hari di Desa Sade. Nah, dari Desa Sade ini kita foto-foto, terus juga teman-teman bermain air, teman-teman ada yang sempat berenang juga pada saat itu, mencoba untuk merasakan air pantai dari Pantai Kuta Mandalika bagaimana gitu ya. Sebenarnya yang lebih unik dari Pantai Kuta Mandalika itu pada saat festival ini ya, yang waktu itu ada festival untuk mencari cacing, festival tradisional mereka mencari cacing untuk dimakan ya. Subuh hari, tapi kita tidak sedang dalam masa-masa festival itu, sehingga kita hanya datang untuk mengunjungi Pantai Kuta Mandalika untuk bersuah foto saja. Baik, itu one day tour yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih atas waktu